Pak Ganjar itu adalah alasan-alasan merakyat, Bang. Pak Prabowo mungkin alasannya lebih ke ketegasan, pemilih yang tegas. Pak Anies alasannya lebih ke kinerja. Baik, terima kasih Mas Bastian. Litbang Kompas secara berkala memang melakukan survei ya setiap 3 bulan sekali. Jadi kita memang, karena kita ini basicnya tetap sebagai lembaga media, tentu dalam konteks memberikan informasi, memberikan edukasi ke publik soal bagaimana konstelasi politik menjelang 2024. Dan ini bukan hal yang pertama. Sejak pemilu, khususnya sejak pemilu 2014 ya, kita melakukan survei tatap muka secara nasional. Sebelumnya kita di era Pak SBY, sebelum pemilu 2014 itu kita lebih banyak survei lewat telepon. Jadi sejak 2014 kita secara berkala tiap 3 bulan sekali, mungkin selama pandemi kemarin sempat 6 bulan sekali, kita sudah mulai, karena pandemi sudah relatif melandai, kita sudah mulai lagi kembali ke ritme tiap 3 bulan sekali. Nah, di survei kami yang terakhir pada Juni kemarin yang sudah dipublish, memang ada 3 tema yang kita kerap kemukakan. Yang pertama soal evaluasi kinerja pemerintahan, yang kedua elektabilitas partai, dan yang ketiga elektabilitas calon presiden. Nah, ketiga itu sebenarnya punya relasi benang merah kalau dalam konteks kami sebagai lembaga media ya. Jadi publik ingin tahu bagaimana approval rate terhadap kinerja pemerintahan, publik juga ingin tahu bagaimana pamor kerja partai politik, dan tentu proyeksi soal calon presiden di 2024 nanti. Khusus tema kita sore hari ini terkait partai, memang hasilnya memang semakin penguatan kelompok partai di papan atas. Kalau kami sering pakai kategori papan atas itu di atas 10% misalnya. Ini sebelumnya memang didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar. Nah, di survei Kompas sebenarnya sejak Januari kemarin Partai Demokrat itu mulai bergeser ke kategori ini gitu ya. Ada kenaikan sekitar 1-2% lah, Partai Demokrat itu masuk kategori ini. Jadi sementara partai-partai menengah ini kami kategorikan partai-partai yang di atas ambang batas parlemen tapi di bawah 10%. Mereka ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasdem. Nah, 2 partai yang juga berada di parlemen, misalnya PAN dan P3, sebenarnya mereka masuk kategori ini tapi kelas yang di bawah 3 partai yang tadi. Jadi konstelasinya memang sejauh ini tidak jauh berbeda dengan survei kita di Januari kemarin, Mas Bas. Jadi ada pola yang relatif ajak bahwa 2 tahun ke depan menjelang pemilu, jika tidak ada dinamika yang begitu ekstrim gitu ya, rasanya mungkin pola komposisi konfigurasi partai terkait potensi elektabilitasnya ini bisa menjadi gambaran awal gitu. Nah, menariknya terkait relasinya dengan bursa calon presiden, kami menemukan ada pola bahwa pemilih-pemilih partai ini cukup mempertimbangkan calon presiden yang diusung oleh partai itu. Oh gitu ya, jadi ada korelasi. Ada korelasi, jadi misalnya ada sentimen, ada 2 split voting gitu ya. Jadi pemilih ini akan mempertimbangkan apakah tetap memilih partai pilihannya terkait dengan capres yang diusung oleh partai itu. Jadi kalau partai atau capres yang diusung itu tidak dikehendaki oleh pemilih, oleh responden dalam konteks ini ya, dia berpotensi bisa melakukan 2 hal. Yang pertama itu tetap memilih partai itu tapi tidak mengikuti pilihan capres dari partai itu, artinya dia independen milih capres yang lain. Yang kedua, ada semangat resistensi. Jadi dia akan melawan, tidak akan memilih partai itu karena partai itu telah mengusung seorang capres yang dia benci, tidak dikehendaki gitu ya. Gitu ya. Jadi ada 2 pola itu. Ada 2 pola itu. Memang pola yang pertama berapa persen? Pola yang lebih dominan pola kedua, Mas Bes. Jadi semua
Tapi ini terjadi di semua partai ya, semua pemilih partai. Meskipun beberapa partai cukup menonjol karena memang secara jumlah respondennya, jumlah N-nya mungkin lebih gede dibandingkan partai-partai yang lain. Jadi secara analisis cross tabulasi mungkin tidak bisa kita samakan ya, sama ratakan karena memang jumlah respondennya tidak begitu signifikan. Artinya itu sih temuan kami di survei Juni ini ketika dikontekskan dengan bursa calon presiden yang diusung partai, referensi pemilih itu memang lebih banyak dipengaruhi oleh siapa sosok calon presidennya. Nah, artinya kalau bisa kita simpulkan, partai harus hati-hati dengan calon presiden yang diusungnya. Kalau salah pilih, ini akan bisa menggerus potensi elektoral dari pemilihnya, bahkan pemilih loyalnya ya. Iya, pengalaman koalisi di 2014 dan 2019 seperti yang Mas Adit bilang, ini kan ibarat kawin paksa gitu ya. Jadi orang ibarat kita harus kawin paksa, kan itu mau nggak mau memang harus kawin gitu loh ya. Tapi ketika setelah proses akad nikah, akad kawin, ketahuan tidak kecocokannya. Nah, dugaan saya ini proses bagaimana kalau ini proses masa ta'aruf politik ya antar partai-partai sebenarnya. Ibarat ini pacarannya itu, masa pacarannya jangan kawin dulu nih, kita pacaran dulu nih. Nah, menghitung, mengkalkulasi. Tapi saya pikir dalam proses kalkulasi itu ya otomatis inherent di situ calon presiden siapa yang akan diusung menurut saya. Nggak mungkin ketika kita koalisi sepakat nih, masih bingung calon presidennya siapa. Ini seperti halnya yang koalisi Indonesia Bersatu. Dia yang paling pertama mendeklarasikan koalisi. Tapi tidak masih bingung siapa calon presidennya. Sebaliknya Nasdem yang belum tahu koalisinya sama siapa sudah membatasi 3 nama itu. Jadi menurut saya Bang Bas, ini sebenarnya positif buat publik ya. Jadi publik itu dapat referensi jauh-jauh hari soal. Tapi kalau bagaimana jadi referensi? Belum ada yang jelas begitu. Setidaknya kan tahu nih, ini partai mana yang konsisten dan tidak konsisten. Di hasil jajak pendapat kita itu ya, yang pekan kemarin awal Juni ini lewat telepon, beda dengan survei tatap muka, kita menguji soal koalisi yang setengah dilakukan partai-partai ini. Yakin nggak sih publik itu koalisi yang dibangun saat ini yang sudah terbentuk dalam konteks ini KIP itu akan langgeng gitu loh ya sampai 2 tahun ke depan? Lu nggak yakin kan? Banyak ngomong nggak yakin. Oh gitu. Ragu. Sementara Nasdem yang sudah menyampaikan 3 nama, nah itu belum koalisi juga kan? Nasdem hanya mengeluarkan 3 calon bakal presiden yang layak diusung oleh partai mereka gitu loh. Jadi publik ragu-ragu mana nih yang diusung? Mana yang diusung belum tahu juga. Belum tahu juga. Ini kan strategi Nasdem sebenarnya. Gitu ya. Untuk melempar ke publik bagaimana kemudian respon publik terhadap Nasdem. Kita tahu rekam jejak partai Nasdem adalah partai yang pertama langsung mengeluarkan dukungan ke capres. Dan dia itu sebenarnya strategi ini cukup positif bagi elektoral Nasdem. Dulu 2014 partai yang pertama mengeluarkan nama Jokowi itu Nasdem. Nasdem. Jadi misalnya hal yang lain, misalnya di Pilkada Jabar, partai pertama yang mengeluarkan nama Ridwan Kamil itu juga Nasdem. Jadi Nasdem ini selalu satu langkah. Ini memang strategi Nasdem untuk kemudian mendapatkan insentif elektoral dengan kemudian mengeluarkan nama dengan lebih awal gitu. Ya tadi yang sebenarnya secara normatif kalau kita lihat mengacu pada ambang batas presidensial, ambang batas presiden kan 20%. Secara normatif 4 koalisi itu memungkinkan dengan syarat PDIP memang sendirian ya tanpa harus berkoalisi. Artinya 4 koalisi itu bisa PDIP sendiri, koalisi Indonesia Bersatu yang real sudah ada, sudah dideklarasikan, kemudian koalisi yang saat ini beberapa hari ini kemudian intens pertemuannya, kalau kita baca itu proyeksi sebuah koalisi sendiri antara Nasdem, Demokrat dan PKS sendiri bisa, kemudian potensi 2 partai antara Gerindra dan PKB itu sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Kalau memang tadi ya rujukannya normatif komposisi perolehan kursi 4 koalisi itu artinya tapi berarti kita baca. Berarti PDIP sendiri. Asumsinya sendiri tentu karena kalau memang 4 ya otomatis PDIP harus sendiri karena komposisi perolehan kursi tadi kan. Atau 3, kalau 3 otomatis yang satu kan sudah jelas nih KIB,
Ya kita Ya, ya. ngomong yang sudah Betul, ini betul, ya. betul, betul. Yang sudah deklarasi sudah lah ya. Deklarasi yang kedua, gerakan-gerakan komunikasi politik Ya. intensitas antara Nasdem, Demokrat dan PKS itu satu koalisi sendiri. Tinggal kemudian partai-partai yang saat ini yang belum antara Ya. PDIP, Gerindra dan PKB. Oh, yang sudah Bisa menyebut aja satu koalisi. ya, yang sudah Kalau menyebut kalau kemudian proyeksinya 3 ya. ya. Yang sudah menyebut nama ini kan KIB, KIB. Koalisi Indonesia Bersatu. Yang kedua sudah sebut nama juga, Mas. KIR, Kebangkitan Indonesia Raya. Yaitu Prabowo sama sama Caimin, PKB dan Gerindra. Nah, entah nanti berarti kan berikutnya ada PDIP, Nasdem, Demokrat, PKS. Apakah ini bisa bertemu lalu kemudian tinggal PDIP ya? Nah, ini berarti kemungkinan 4. Proyeksi kalau berdasarkan normatif perolehan kursi kan, itu potensi maksimal 4. Jadi secara realitas politik ya kita lihat apakah kemudian PDIP mau sendirian, karena kalau kita baca rekam jejak belum ada partai yang mencalonkan presiden lonely gitu ya, sendiri gitu, meskipun PDIP sudah memenuhi syarat secara perolehan kursi. Kalau 4 koalisi, kira-kira siapa calon yang mereka akan usung? Kalau sekali lagi ini merujuk survei, ya. Jadi sekarang itu wacana di internal partai itu kalau saya membaca ini adalah pertarungan antara otoritas dan elektabilitas, Bang. Ini menarik ini. Jadi pertarungan antara otoritas dan elektabilitas. Nah, otoritasnya bagaimana, elektabilitasnya bagaimana? Kan sebenarnya yang megang partai gitu ya. Partai punya tiket, dialah yang sebenarnya pemegang pemilik tiket itu ya. Secara regulasi hanya partai yang punya tiket, artinya otoritas dia pegang. Bayangkan kalau kemudian 9 partai ini sepakat gitu ya. Oke, kita nggak usah memikirkan elektabilitas. Wacana itu muncul kan ya, Bung Mega ngomong yang menentukan presiden itu capres, bukan lembaga survei. Bahkan kita nggak pernah menentukan lembaga capres tuh. Kita kan menentukan hasil survei saja. Jadi ya lembaga survei bagian kompor-kompori lah ya. Kita hanya mengcapture. Jadi itu otoritas, Bang. Jadi kalau semua bayangkan kalau semua otoritas, oke semua otoritas kita pegang otoritasnya, nggak usah kita kasihkan ke elektabilitas. Kita mau apa? Publik mau apa? Protes nggak bisa karena memang otoritas partai. Tapi sebenarnya saya yakin partai pun akan mengkomunikasikan otoritas itu dengan elektabilitas. Tapi itu kan sama dengan melawan rasionalitas publik kan? Iya, makanya itu Nasdem itu saya membacanya tidak otoritas. Kalau saya lihat ya, 3 nama itu masuk ke survei semua, meskipun Pak Andika paling masih minim ya elektabilitasnya. Tapi Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies itu kan deretan papan atas elektabilitas. Dan tidak ada kader Nasdem loh dari 3 nama itu. Artinya itu kan murni pure elektabilitas yang menjadi basic Nasdem untuk mengeluarkan 3 nama itu. Nah ini berbeda dengan PDIP, sampai hari ini belum merumuskan calon. Katanya di Rakernas terakhir Bu Mega sudah mengantongi nama gitu. Tapi kalau kita kembali pengalaman menjelang pemilu 2014, Bang Bas, PDIP waktu itu wacananya otoritas terus. Jadi capres itu ketum. Otoritas. Capres itu ketum. Waktu itu Bu Mega elektabilitasnya memang di bawah Pak Prabowo. Tidak ke pengalaman 2014 dan sampai hari ini ya Rakernas itu kan wacananya kan memang murni hak prerogatif ketum. Bukan otoritas. Ya sebenarnya bukan mayoritas ya. Dominan partai pemilih dominan Pak Ganjar itu yang pertama itu PDIP dan kedua pemilih Jokowi. Jadi menjadi wajar dan kita memahami bagaimana relasi pemilih Pak Jokowi itu sebenarnya secara emosional lebih dekat kepada Pak Ganjar. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat tipikal 3 sosok yang sesuai survei Kompas ini ya, pertimbangan kenapa memilih 3 nama ini, representasi Pak Ganjar itu adalah alasan-alasan merakyat, Bang. Ini sama ketika Pak Jokowi dulu muncul, kenapa alasan memilih Pak Jokowi itu karena pertimbangan ini sosok yang merakyat. Berbeda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo mungkin alasannya lebih ke ketegasan, pemilih yang tegas. Berbeda juga dengan Pak Anies. Alasannya lebih ke kinerja. Jadi rekam jejak kinerja. Jadi sebenarnya representasi 3 nama yang kebetulan masuk pada papan atas calon presiden ya, mungkin di survei-survei lain hampir sama tadi Mas
Ken juga bilang seperti itu, hanya beda komposisi karena ada sampling error ya. Saya pikir ini sebenarnya representasi dari keinginan publik ya. Sekali lagi karena ini survei kan membaca moodnya publik. Ya, ini sebenarnya ini yang sebenarnya bagi elit politik, bagi partai, tinggal partai mau pakai apa enggak sebenarnya kasarnya itu. Ini pertanyaan berat. Ya. Dan di survei sebenarnya juga tidak menjangkau gitu ya. Sejauh mana peran Pak Jokowi terkait elektabilitas ini ya. Artinya memang itu lebih banyak masuk di ruang-ruang panggung belakang yang sebenarnya publik juga tidak begitu bisa mengikuti ya arah sana. Tapi kan ada survei yang ini Mas, kecenderungan pemilih-pemilih Jokowi itu akan lari kemana kan kelihatan? Iya, itu pasti kelihatan ketika kita melakukan analisis cross tabulasi ya terkait siapa pemilih Pak Ganjar, siapa pemilih Pak Anies, dan siapa pemilih Pak Prabowo. Misalnya dibandingkan pilihannya yang di 2019 kemarin, pemilih Pak Ganjar itu mayoritas adalah PDIP dan pemilih Pak Jokowi. Jadi memang itu udah jelas. Dan pemilih Pak Prabowo memang sebagian besar memang adalah pemilih dia di pemilu 2019, tapi memang tidak sebesar perolehan dia di 2019. Artinya benar tadi Mas Ken, ada sebagian pemilih Pak Prabowo memang berlari ke Pak Anies ya, karena memang secara psikologi politiknya memang pemilih-pemilih Pak Anies dan Pak Prabowo ini kan beririsan ya. Tadi ini yang sebenarnya menjadi pertarungan kedua sosok ini terkait elektabilitas. Terkait relasi antara otoritas dan elektabilitas tadi, saya membacanya sebenarnya bukan sekedar pertarungan, ini adalah proses ya. Selama ini kan yang memang misalnya dalam konteks PDIP yang memang dikemukakan ya pasti otoritas. Itu adalah wilayah ketua umum, yang menentukan adalah ketua umum, hak prerogatif ketua umum. Itu sama narasinya ketika 2013 survei-survei mengatakan Pak Prabowo, waktu itu Pak Jokowi belum muncul ya. Ketika Pak Jokowi sudah gubernur DKI, elektabilitasnya melesat, bahkan menggeser Bu Mega, bahkan kemudian menggeser Pak Prabowo. Saat itulah kemudian otoritas mengatakan elektabilitaslah yang sebenarnya menjadi pertimbangan. Dengan 8 bulan sebelum Pilpres, tiket itu diberikan ke Pak Jokowi. Apakah 2024 nanti sama? Saya pikir tadi kita kembali tujuan partai pasti untuk memenangkan kontestasi. Tidak mungkin saya rasa otoritas pasti ya, otoritas itu sebagai konsolidasi partai itu tetap penting. Tapi kemudian potensi kemenangan partai secara rasionalitas tetap harus dijaga, dan elektabilitas itu salah satu ukuran sejauh mana peluang partai untuk memenangkan kontestasi. Jadi saya masih cukup yakin semua partai itu akan mempertimbangkan elektabilitas calon presiden ya, tidak sekedar kemudian bermain-main di otoritas saja. Bagi saya ini sebenarnya untuk mengukur bagaimana konsolidasi partai politik masa depan ya. Kita bicara demokrasi di Indonesia itu nggak bisa melepaskan dari masa depan partai. Satu, partai kita memang masih bertumpu pada personalisasi partai, belum pada bagaimana kemudian membawa partai ini lebih modern ke depan. Nah, dinamika kontestasi 2024 ini semestinya menjadi momentum itu. Jadi partai-partai yang selama ini mungkin tidak memiliki figur, sebenarnya mereka juga punya peluang untuk kemudian menguatkan sistem kepartaiannya. Misalnya ketua umum yang dicalonkan, kan tidak ada salahnya juga, ini haknya partai gitu. Tapi ya, ini sebenarnya Bang Bas, agenda kita ke depan itu adalah bagaimana menguatkan kepartaian itu sendiri. Kalau kita lihat bursa nama, kita juga cukup dari 10 paling tidak 10 nama bursa dari calon presiden versi Kompas. Ini 8 orang itu kader partai. Nah, ini sebenarnya positif ya. Ada Ganjar, ada Bu Risma, ada Pak Ahok gitu ya. Nah, sementara ada nama-nama juga yang bukan kader partai, Pak Anies, Pak Erik, Pak Andika, karena memang masih TNI gitu ya. Jadi satu sisi ini sebenarnya tren positif dari nama-nama yang masuk di bursa diinginkan menjadi sosok calon presiden itu sebagian besar dari kader partai. Nah, ini sebenarnya positif. Tinggal bagaimana kemudian partai ini ke depan memperkuat kaderisasi di internalnya, bahwa calon presiden itu ya memang harus kader partainya. Itu jadi yang sebenarnya ke depan tidak kemudian kita seringkali kerap ujuk-ujuk ada orang yang populer kemudian bingung nyari partai. Jadi ke depan itu partai adalah menguatkan kaderisasinya,
tidak lagi sekedar menjadi kendaraan penjual tiket untuk pencalonan presiden itu sih.